Mari kita lakukan tes usia dengan cepat. Jika kamu tahu apa yang dimaksud dengan potongan plastik persegi ini, kamu pasti pernah menggunakan komputer di tahun 90-an. Bingo! Itu adalah disket, nenek moyang dari cloud dan diska lepas. Disket pertama ditemukan di IBM pada tahun 1960-an dan bisa menyimpan hingga 360 KB data. Disket ini mendapat julukan floppy karena disket aslinya dikemas dalam amplop plastik yang fleksibel. Kemudian, digantikan oleh wadah yang lebih kaku yang masih menampung disket standar berukuran 9 cm. Setelah dimasukkan ke dalam drive komputer, ia akan menggunakan kepala baca atau tulis untuk mengkodekan data secara magnetis ke permukaan cakram dalam bentuk bintik-bintik magnetis kecil. Bintik-bintik ini mewakili kode biner, bahasa komputer. Ketika kamu ingin mengakses data, kepala baca atau tulis akan memindai permukaan cakram dan menerjemahkan bintik-bintik magnetis tersebut kembali ke dalam filemu. Meskipun kapasitas maksimumnya adalah di bawah 3 MB, disket masih digunakan sampai sekarang dan tidak hanya sebagai ikon simpan pada laptop. Teknologi disket masih digunakan di beberapa pesawat, misalnya Boeing 747-400 untuk menyimpan dan mentransfer data. Perangkat lunak yang digunakan di tempat-tempat ini sudah cukup tua dan tidak kompatibel dengan perangkat penyimpan modern. Jadi tidak ada solusi lain selain mengandalkan disket. Beberapa industri seperti bisnis bordir harus melakukan hal yang sama karena mesin mereka juga masih hidup di masa lalu. Itulah sebabnya kamu masih bisa menemukan layanan yang membeli disket yang tidak diinginkan dan menjualnya lebih lanjut setelah dibersihkan. Disket memiliki banyak kesamaan dengan pita kaset. Keduanya memiliki bahan dasar plastik tipis, keduanya dapat langsung merekam informasi, dapat digunakan berulang-ulang, dan harganya murah. Itulah alasan mengapa pita kaset juga masih sangat banyak digunakan sampai sekarang. Pada tahun 2016, majalah Rolling Stone menerbitkan sebuah wawancara dengan pemilik National Audio Company, sebuah produsen kaset yang menjual sekitar 100.000 kaset per hari. Mereka menerima pesanan dari semua jenis artis dan gaya musik. Kamu bahkan bisa mendapatkan album Justin Bieber dalam bentuk kaset. Selain harganya yang murah, kesan retro keren pasti menjadi alasan popularitasnya. Pager adalah penemuan pertengahan abad ke-20 yang pertama kali berguna bagi para dokter di wilayah New York City. Mereka membayar $12 per bulan untuk layanan ini dan menerima pesan dalam jarak 40 km dari satu-satunya menara pemancar. Pembawa pesan kecil ini menjadi sangat populer pada tahun 80-an dan 90-an. Dan jika kamu merindukan suara bipnya, itu masih ada di sini, digunakan oleh para medis, dokter, dan kru sekoci. Pager dapat bertahan selamanya dengan sekali pengisian daya dibandingkan dengan baterai ponsel cerdas yang kita semua tahu betul. Ditambah lagi, gadget ini bisa tahan banting, yang membuatnya sempurna bagi mereka yang bekerja di lingkungan yang keras. Mereka juga jauh lebih mudah digunakan dibandingkan dengan ponsel cerdas mewah yang merupakan penghemat bagi orang tua. Dan alih-alih mengandalkan menara seluler, pager menggunakan radio FM tua yang bagus untuk mengirim pesan. Hal ini membuat pager sangat andal, terutama di zona yang tidak terjangkau Wi-Fi atau jaringan telepon, seperti pedesaan atau hutan belantara. Ini berguna untuk pengamat burung di Inggris yang mengandalkan pager untuk mendapatkan informasi terkini tentang burung langka. Mungkin gadget tertua di dunia, sempoa, masih digunakan sampai sekarang. Sepertinya versi pertama sempoa berasal dari tahun 2400 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia menggunakan batu datar yang dilapisi pasir atau debu. Mereka menggambar kata-kata dan huruf di pasir dan kemudian menambahkan angka dan kerikil untuk membantu perhitungan. Selama berabad-abad, budaya di seluruh dunia mengembangkan versi mereka sendiri dari alat ini. Dari Mesir dan Yunani hingga India, Jepang, dan Amerika. Dan jutaan orang dari budaya-budaya tersebut dan budaya lainnya masih menggunakan sempoa di abad ke-21 ini. Salah satu alasan utamanya adalah sempoa tidak bergantung pada listrik dan harganya sangat murah dibandingkan dengan gadget modern. Sempoa merupakan alat yang bagus untuk mengajarkan matematika kepada generasi muda karena sangat intuitif. Kamu tidak perlu menghafal tabel perkalian yang tak ada habisnya. Semuanya ada di depanmu.
Dalam beberapa kasus, sempoa sebenarnya dapat melebihi kalkulator. Kamu bisa memasukkan angka pada gadget kuno ini lebih cepat daripada kalkulator, tetapi masih lebih lambat untuk matematika yang lebih sulit seperti pembagian atau akar pangkat 3. Kembali ke abad ke-19, orang Skotlandia, Alexander Bain, memutuskan untuk menemukan cara untuk mengirim tidak hanya sinyal tetapi juga gambar melalui kabel. Dia adalah seorang pembuat jam, jadi dia ahli dalam hal mekanisme dan menemukan sesuatu yang dikenal sebagai telegraf kimiawi. Dia menggunakan sinyal listrik yang sudah dikirim oleh operator telegraf. Sinyal-sinyal ini dikirim melalui jenis kertas khusus yang direndam dalam bahan kimia. Ketika sinyal-sinyal tersebut mengenai kertas, bahan kimia tersebut akan menguap, meninggalkan tanda kode Morse. Dan begitulah cara Bain menemukan kakek dari mesin fax modern, bahkan sebelum adanya telepon. Keturunan dari teknologi ini masih digunakan di sebagian besar rumah sakit Amerika. Mereka memiliki catatan digital sekarang, tentu saja, tetapi mereka tidak membaginya dengan institusi lain dalam satu basis data digital yang besar. Jadi, kapanpun mereka perlu mengirimkan data pasien, mereka melakukannya dengan cara lama. Mereka mencetak, misalnya, hasil USG dan kemudian mengirimkannya menggunakan mesin fax. Hal ini juga berlaku untuk departemen yang berbeda dalam satu rumah sakit. Karena banyak anggota staf yang lebih muda, bahkan belum pernah melihat mesin fax secara langsung, prosesnya tidak selalu berjalan lancar dan cepat. Sebelum kita meluncurkan sesuatu ke luar angkasa, benda itu harus melalui banyak tes untuk memastikan benda itu bisa menangani radiasi kosmik di sana. Namun sebagian besar benda-benda berteknologi tinggi yang mengambang di antara bintang-bintang saat ini sebenarnya dikembangkan lebih dari 1 dekade yang lalu. Semua satelit dan gadget luar angkasa itu biasanya tertinggal dari teknologi konsumen terbaru dalam jangka waktu yang cukup lama. Ponsel cerdasmu mungkin lebih canggih daripada Curiosity rover yang sedang menjelajahi Mars, yang beroperasi dengan prosesor mirip seperti iMac yang ada di akhir tahun 90-an. Alasannya adalah peralatan ruang angkasa harus sangat andal, jadi mereka tetap menggunakan komponen yang sudah teruji. Apakah kamu merasa merinding ketika mendengar suara komputer kamu terhubung ke internet melalui saluran telepon? Jika kamu tidak tahu apa yang kubicarakan, itu adalah koneksi dial-up menggunakan modem yang seperti jembatan antara komputermu dan saluran telepon. Ketika kamu ingin menjelajahi web, komputermu akan menghubungi nomor khusus yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Nomor ini mengarah ke server komputer mereka. Sambungannya jauh lebih lambat daripada yang biasa kita gunakan saat ini dan mengeluarkan suara melengking sepanjang jalan. Jutaan orang di Amerika saja masih menggunakan teknologi itu untuk mengakses web. Mereka harus melakukan ini karena di banyak daerah pedesaan tidak ada pilihan lain yang bisa dipilih. Salah satu komputer yang memenuhi seluruh ruangan dari buku-buku sejarah masih bekerja keras di kantor perusahaan penyaring air Sparkler Filters di Texas. Komputer ini adalah IBM 1948 tanpa memori dan menggunakan kartu punch untuk menghitung. Mesin ini dapat membaca kartu punch dengan kecepatan antara 80 hingga 150 per menit. Mesin ini juga membutuhkan program yang secara fisik disambungkan ke dalam plugboard-nya. Setelah menyelesaikan setiap tugas, kamu harus mengganti program. Untuk perangkat lunak, komputer mengandalkan program yang disebut MoCAS, yang sudah ada sejak tahun 1948 yang melacak kontrak dan pembayaran. Selama bertahun-tahun, MoCAS mendapatkan beberapa perubahan, seperti akses layar hijau yang mungkin pernah kamu lihat di bank atau maskapai penerbangan. Mereka juga menambahkan elemen-elemen lain, termasuk antarmuka baru, untuk menjaga agar program tetap berjalan lebih lama dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Komputer generasi pertama masih menangani sekitar 1,3 triliun dolar transaksi di 340.000 kontrak. Mereka sempat berpikir untuk menggantinya, namun biayanya akan terlalu mahal.